Orthosec Solar, sepatu ini udah gue pakai sejauh 160 km dan 1 kali maraton. Nah, apakah feel dari sepatu ini benar-benar bisa dikatakan sebagai sepatu super? Yuk, so ini dia Orthosec Solar setelah 160 km. Yo, what's up Ranut family? Welcome back to Ranut Running Gear Review with Satria Sabto. Oke vibes, ini dia Orthosec Solar ya. Sepatu ini udah gue pakai sejauh 160 km. Sebenarnya spesifiknya yaitu ada di 178 km dan sudah digunakan 1 kali maraton ya. Jadi gue maratonnya itu Juni, yaitu di Jakarta International Marathon 2024. So, again, gue mau kasih disclaimer dulu bahwa sepatu ini memang pemberian dari Orthosec, tapi review yang sekarang ini itu adalah full pribadi dari pandangan gue sebagai pelari. Apalagi sudah melarikan sepatu ini di kategori maraton. So, apakah sepatu ini memang bisa dibilang sebagai super shoe? Karena memang pembuktiannya menurut gue adalah ketika dipakai maraton. Karena seperti klaimnya, memang sepatu ini super dan dikembangkan oleh long distance triathlete ya, yaitu Coach Andi Wibowo. So, gue mau ngingetin lagi nih fitur-fitur ya dari sepatu ini, spesifikasinya. Mulai dari uppernya, mereka menggunakan mono mesh yang bener-bener tipis, tapi di sini juga berlubang. Lubangnya di sini banyak banget dan yang membedakan ventilasi atau lubang-lubang yang ada di sini dengan Hypersonic 13 yaitu di uppernya ini itu tuh lebih loose. Oke, gue mau ngingetin lagi aja. Uppernya tuh lebih loose, lebih elastis lah dibandingkan dengan kalau Hypersonic itu agak kaku-kaku dikit gitu. Oke, kemudian di selanjutnya yaitu di bagian tali sepatunya ya. Tali sepatunya mereka sudah serrated meskipun nggak ekstrem-ekstrem banget, tapi menurut gue ini udah cukup oke. Dan tali sepatunya yang nggak kepanjangan. Lanjut di bagian collarnya di sini ada padding yang cukup minimum. Strukturnya hampir sama dengan Hypersonic 13, cuman di bagian padding yang ada di heelnya itu dibuat lebih soft dan lebih round aja. Kalau di Hypersonic 13 tuh agak lebih kotak gitu, sedangkan ini lebih round. Sehingga ini cukup oke lah, cukup nyaman ketika dipakai lari. Kemudian kita ke midsole-nya, gue mau ngingetin lagi ya. Midsole-nya di sini stack-nya 39, di sini 31, jadi drop-nya 8 mm. Dengan foam mereka yaitu Zero Stratus yang double density ya. Jadi yang atas ini dibuat lebih soft dan yang di bawah, Zero Stratus yang bawah itu dibuat lebih firm. Dengan tengahnya yaitu ada carbon plate-nya. Bisa dilihat di sini atau di belakangnya sini. Ini menggunakan carbon plate yang cukup stiff dengan ditambah bagian outsole-nya. Di sini rubbernya dengan hardness rubbernya yang cukup grippy ya di bagian ini di depan. Mid ke depan sampai dengan di bagian heel. Oke, itu dia. Jadi gue mau cerita dulu sepatu ini sebenarnya sampai dengan 178 itu dipakai apa aja. Jadi dari kilometer 0 sampai di 120-an ya, 120 itu gue menggunakan sepatu ini sebenarnya kebanyakan yaitu di speed session, terutama di long interval, threshold, tempo repeats dan juga di long run. Oke, dan long run itu juga long run spesifik untuk maraton. Itu sampai di 120. Nah, kemudian dari 120 ke 162 ya berarti. 162 itu langsung di maraton. Baru selebihnya itu ada sisaan 10 kiloannya itu ada untuk spesifik speed workout juga. Oke, jadi menggunakan sepatu ini nyentuh di 160 itu pas banget setelah maraton. Oke, sekarang gimana sih sebenarnya feel ya dari sepatu ini setelah 160 kilo? Gue mau membagi ke 3 segmen ya, yaitu mulai dari fitnya dulu, kemudian kita ke right feel, dan juga mungkin ada beberapa catatan ya untuk si Orthosec Solar. Oke, so yang pertama yaitu mulai dari fitnya dulu. Menurut gue fit dari sepatu ini adalah yang terbaik dari Orthosec. Jadi untuk kelasan super shoe, fit dari sepatu ini tuh bener-bener nyaman banget. Kalau gue mau compare dengan super shoe yang pernah gue coba, yaitu ada Saucony Endorphin Elite, terus ada Nike Vaporfly 3 dan juga Under Armour Velocity Elite 2. Fit dari sepatu ini secara comfort itu yang paling oke, ya, yang paling nyaman banget. Sehingga ketika gue pakai di maraton itu
gue merasakan tidak ada blister atau lecet ya di kaki, ataupun misalnya slip di bagian kaos kaki, itu sama sekali gue nggak merasakan. Nah cuman mungkin kalau buat temen-temen ya, buat Ranut Family yang mencoba sepatu ini dengan sockless, mungkin harus menjadi perhatian juga, karena gue pernah pakai sockless di sepatu ini, itu langsung lecet kayak di bagian archnya sini, sehingga gue menyarankan kalau pakai sepatu ini ya memang harus pakai kaos kaki. Itu untuk pemakaian gue pribadi. Kemudian heelnya gimana nih? Karena banyak banget juga yang Ranut Family ya nanyain, bang itu heelnya aman gak? Karena modelnya sama kayak Hypersonic 13. Heelnya meskipun modelnya hampir sama dengan si Hypersonic 13, tapi heelnya ini lebih soft, lebih soft, lebih nyaman. Jadi selama sampai dengan 160 kilo, apalagi selama maraton, itu gue tidak merasakan blister sama sekali. Sehingga ini adalah improve yang oke banget dari Orthoseik. Dari yang Hypersonic 13 terus kemudian ke Solar, mereka adaptasi heelnya tuh menurut gue oke banget. Fit, kemudian nah ini dia, si lubang-lubang ini sebenarnya bekerja apa enggak. Breathability dari uppernya ini bener-bener oke banget, bener-bener oke. Jadi ketika udah mulai maraton ya, maraton udah di jarak yang cukup jauh, 20 kilo ke atas, apalagi ketika 30 kiloan itu pada saat sekitaran jam 7 ke atas ya, jam 7 ke atas. Kalau di Indonesia itu jam 7 ke atas tuh udah matahari udah mulai di atas, udah mulai muncul lah gitu. Ventilasinya ini bener-bener menjaga kaki supaya tetap dingin, tidak cepet panas lah. Jadi bener-bener flow dari angin itu masuk ke kaki sehingga itu cepet dingin. Kemudian yang menariknya juga yaitu ketika ada keringat. Nah ini yang menarik, karena ketika maraton kan kaki itu panas, terus juga kaki keringat ya, keringatnya yang cukup banyak kan, apalagi udah ada matahari, apalagi kalau kita udah ke hydration yang di situ udah minum, terus minumnya airnya jatuh ke sepatu gitu kan. Di sini uppernya ini nguapnya tuh cepet, oke? Si air atau cairan yang nempel di uppernya ini, penguapannya itu cepat sehingga membuat kaki itu lebih cepat kering lah gitu ketika basah. Apalagi kalau misalnya buat kalian yang kalau misalnya udah maraton gitu ya, sampai di jarak 20 kiloan ke atas, 30 kiloan ke atas, dan setiap ada water station kalian juga nyiramin badan kalian gitu ya supaya tetap dingin. Nah ketika airnya di drop ke uppernya, dia itu nguapnya itu cepat sehingga menjaga kaki itu untuk tetap kering ya. Jadi again, uppernya ini memberikan comfort yang oke banget untuk kelasan super shoe. Itu dia di uppernya. Nah sekarang gimana dengan right feel-nya di midsole-nya? Midsole ini kayak gimana? Jadi mungkin gue mau cerita dikit ya tentang si Jakarta International Marathon ya, ketika gue melarikan event itu. Di awal gue emang tujuannya mau ngetes sepatu ini, apakah memang benar super gitu ya. Sehingga di awal gue tidak nge-push banget. Jadi emang tujuannya tuh nggak ada nyari-nyari PB atau ngebut, itu nggak ada sebenarnya. Oke. Ride feel dari Zero 100 ini bener-bener membuat kaki itu effortless ya ketika 20 kilo pertama gitu. Sehingga itulah yang membuat gue untuk memutuskan di 20 kilo terakhir itu gue menaikkan pace-nya gitu. Jadi yang awalnya stabil dari kilometer 0 sampai 20 itu awalnya stabil. Kemudian ketika udah nyentuh di 20, gue merasakan kaki itu masih enak, satu. Kemudian softness-nya, keempukan dari si Zero 100 ini benar-benar memberikan gue comfort feel ya. Sehingga gue tuh berani untuk oke, let's go, 20 km terakhir kita hajar gitu. Oke. Dari kilometer 20 ke 30, itu gue bener-bener merasakan si comfortnya lagi. Oke. Jadi softness dari si sepatu ini itu udah mulai berasa bekerjanya. Kalau di awal ya, dari 0 sampai 20, itu gue tidak terlalu merasakan softnya tuh berasa, tapi gue merasa masih oke-oke aja gitu. Nah cuman ketika 20 ke 30 itu dia feel dimana soft dari si Zero 100 ini menurut gue dibutuhkan gitu, sehingga fatigue ya atau kelelahan pada kaki itu sangat dikurangi dengan adanya soft atau keempukan dari si Zero 100 ini. Jadi di 20 ke 30 gue bisa menjaga negative split, gue up the pace dari yang awalnya cuma 5.40-an terus bisa naik 5.35, 30, 25 dan seterusnya. Kemudian masuk ke 30 km, 30 sampai dengan 38. Disinilah si kaki ini itu emang udah mulai lelah. Menariknya adalah meskipun kaki udah lelah, cuman soft ya. Again, berapa kali sih gue nyebut soft ya?
Emang keempukan dari Zero 100 ini itu benar-benar membantu untuk mengurangi kelelahan kaki, sehingga ketika gue udah sampai di kilometer 30 sampai dengan 38 itu gue masih bisa untuk menjaga pace, bahkan menaikkan pace meskipun kelelahan itu udah mulai berasa di kaki ya, di lutut ya terutama. Tapi itu softness-nya ini benar-benar bekerja. Lalu lanjut ke 38 sampai dengan 42. Nah, di sini udah mulai kritis banget ya. Ini udah 4 kilo terakhir. Nah, baru deh di situ emang full gue main mental aja. Nah, cuman lagi-lagi softness-nya lagi. Jadi sepanjang 40 km itu, ride feel dari sepatu ini adalah soft dan juga bouncy. Kerasanya di mana? Kerasanya butuh soft dan juga bouncy itu ketika udah mulai masuk ke kilometer kritis. Itu tuh baru mulai berasa. Ini sepatu emang bener-bener empuk dan juga bener-bener bouncy. Sementara carbon plate-nya ini gimana? Oke, nah kalau kita bicara carbon plate, memang sepatu carbon plate itu emang stiff ya. Ketika ada momen-momen di mana di situ ada tanjakan, kemudian water station ya, di mana berebutan nih sama pelari lain untuk ngambil air. Di situ ada momen untuk melanin pace nih, atau misalnya momen dimana ada U-turn atau belokan yang patah gitu ya, yang mengharuskan gue untuk pelanin pace, muter, terus kita hajar lagi pace-nya. Nah, ketika udah mulai stabil di 5.30, kemudian turun 6.30 gitu ya, untuk belok atau untuk ngambil air gitu, itu mulai tekanan ya, pressure ya, tension ya, sebutannya apa sih ya, tension atau tekanan ya, di calf itu, tekanan di betis itu udah berasa. Jadi ketika udah stabil di 5.30, turunin ke 6, sepatu ini langsung beda banget rasanya. Nah, makanya kalaupun menggunakan sepatu ini, kayak gue rasa memang harus bener-bener bisa stabilin pace-nya di bawah 6 gitu. Karena ketika gue pakai di sedikit aja nyentuh di 6 atau 6.30, itu tekanannya di betis itu langsung berasa. Jadi gue sangat menghindari ketika race setelah gue merasakan di pace 6 itu nggak enak. Jadi gue sangat menghindari, udahlah nggak apa-apa, mending pace gue tetap dijaga di 5.30 daripada ketika gue turun ke 6 itu malah yang jadi sakit adalah si betis, karena kita nggak mau ada betis kram ya ketika maraton, apalagi kalau udah di jarak-jarak kritis yang emang kita pengennya tuh finish aja gitu. Oke, kemudian di rubbernya menurut gue secara grip itu emang oke banget, apalagi ketika di jalan aspal yang di situ banyak air gitu ya. Ngelewatin WS itu biasanya banyak air. Di situ gue gak merasa ada slip ya, gak merasa ada slip, hingga grip dari rubbernya nih oke banget. Oke, tadi gue udah bahas di 0 ke 20, 20 ke 30, 30 ke 38, dan 38 ke 42. Nah, sekarang mungkin gue mau bahas sedikit tentang si rockernya. Rockernya itu, sepatu ini bener-bener membantu natural motion dari kaki, sehingga sepanjang 40 kilo itu gue bener-bener ya effortless aja gitu untuk gerakin kaki. Nah, ini dia masuk ke catatan untuk si Orthosec ya, catatan untuk si Orthosec terutama untuk si Solar ya. Yang pertama yaitu, tolong banget ini base-nya mungkin bisa digedein lagi ya, jadi mungkin agak gedein dikit gitu, karena yang gue rasakan ketika sepatu ini ada belokan yang patah gitu ya, ada belokan yang patah itu agak kurang stabil yang pertama, sehingga gue merasa kalau base-nya ini bisa lebih digedein lagi itu ketika di pace tinggi, apalagi di pace tinggi yang ada belokan. Nah, itu dia dimana gue harus ada usaha ekstra untuk menstabilkan kaki. Nah, jadi itulah dia catatannya, yaitu base-nya mungkin bisa ditambahin lagi. Kemudian catatan yang kedua yaitu adalah di stack-nya. Memang gue merasakan ada soft dan juga bounce dari si Zero 100, tapi mungkin kalau bisa stack-nya dimaksimalin aja jadi ke 40, karena yang sebelumnya itu 39, jadi bikinlah 40 dan di depan jadi 32. Kenapa demikian ya? Naik 1 mm menurut gue itu bisa menambah bouncy dari sepatunya. Jadi softnya tuh gue udah dapet, tapi menurut gue bounce-nya tuh sebenarnya bisa ditambah ya si sepatu ini. Sehingga kalau gue mau ekstrim untuk ngejar PB banget di maraton, menurut gue sepatu ini tuh bener-bener ngangkat. Kalau bounce-nya tuh bener-bener oke. Gitu, fams. Jadi catatan gue kayaknya cuma 2 itu aja deh. Karena again, upper-nya menurut gue oke banget. Sehingga gue nggak ada catatan tentang uppernya, fitnya oke, comfortnya dapat, breathability-nya dapat, dan juga vaporate-nya ya, si penguapan dari keringetnya itu juga gue dapat. Jadi di upper gue gak ada catatan, di paling di ya ini again di midsole-nya aja yang gue rasa perlu ada mungkin development atau improvement ya di
seri solar yang selanjutnya, base yang lebih besar dan juga stack yang ditambah. Untuk snappy feel ya, carbon plate-nya sendiri bekerja atau enggak? Menurut gue bekerja. Ini tuh salah satu sepatu yang stiff dari Orthosaik. Itu dia catatan untuk si solar ke depannya. Nah, sekarang mungkin gue mau ngasih info sedikit tentang pace range atau di pace berapa aja kalian bisa menggunakan sepatu ini. Kalau misalnya kalian menggunakan sepatu ini di pace 6, menurut gue itu masih bisa karena di pace 6 ya, 6 atau 5 besar, 550 lah ya. Itu masih bisa berasa pantulan karbonnya itu berasa. Tapi ketika kalian turunin ke 6 atau 630, 7 bahkan, menurut gue sepatu ini nggak berasa. Karena sebelum gue lariin di maraton, gue pernah coba sepatu ini di speed session. Yang dimana kalau misalnya gue main di tempo atau threshold gitu ya, yang ngebut, habis itu ada recovery jog gitu. Recovery jog itu di pace 630, 730 itu bener-bener nggak enak. Sehingga ya gue sarankan penggunaan sepatu ini itu ada di pace 6 ke bawah. Oke, 530, 54 dan teman-temannya. Softness-nya itu sebenarnya kayak gimana sih bang? Oke, gini. Untuk memakai sepatu ini gue rasa emang lebih enak di jarak jauh. Karena sepatu ini tuh soft, oke, empuk, bener-bener empuk. Kalau kita bandingin lagi, perbandingannya ya dengan sepatu yang pernah gue pakai yaitu Saucony Endorphin Elite, habis itu Under Armour Velocity Elite 2 dan Vaporfly 3. Sepatu ini mungkin kelasannya itu di antara Vaporfly 3 dan juga Saucony Endorphin Elite. Jadi kelasannya tuh di antara dua itu. Jadi ini nanti ada grafiknya nih ya. Vaporfly 3 di sini, ini Elite di sini. Vaporfly 3 ini empuk, kalau Elite itu benar-benar responsif. Nah, ini tuh di tengah, yaitu responsif dan juga empuk. Sehingga kalau misalnya kalian pakai short distance pakai sepatu ini, itu menurut gue emang kurang angkat. Karena emang empuk banget, serius empuk banget. Empuk dari sepatu ini itu gak kayak sepatu recovery ya, yang empuknya tuh empuk kempes, tau gak? Empuk yang kempes, tapi dia tuh memang empuk, tapi mungkin bounce-nya itu memang mungkin tidak se ekstrim si Saucony Endorphin Elite. Makanya saran pemakaiannya yaitu kalau pakai sepatu ini emang di jarak yang jauh. Jadi half marathon ini benar-benar membantu. Oke fam, so itu dia review pemakaian Orthosaik Solar setelah 160 km dan setelah satu kali maraton. Nah, apakah kalian setuju dengan pendapat gue? Dan apakah kalian yang punya sepatu ini memiliki point of view yang sama dengan gue? Oke, boleh kasih tahu di komen di bawah. Alright, so itu dia Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.